Banten itu adalah yantra, yaitu simbol-simbol mistik yang menghubungkan kita kepada Istadewata dan Brahman. Nike yening titiang ngangge bahasa keren sekali mungkin. Yantra adalah sebuah teknologi spiritual. Yantra mewujudkan simbol-simbol suci dari alam semesta, juga simbol kesadaran. Itu disebut di dalam lontar Yadnya Prakerti. Simbol-simbol ini dalam Banten diwujudkan dalam banyak hal, termasuk tata letak perpaduan bunga, biji-bijian, dan unsur lainnya yang ada di dalam isi tetandingan sebuah bebanten. Banten sane alit umpami canang sari, bunga putih di timur, simbol yang iswara, bunga merah di selatan, simbol yang Brahma, bunga kuning di barat, simbol yang Mahadewa, bunga hitam, karena sulit mencari bunga hitam, bunga yang hijau boleh dijadikan penggantinya. Di utara simbol yang Wisnu, dan di tengah-tengahnya bunga campuran atau mancawarna, simbol yang Siwa. Jadi kalau ada bunga yang letaknya ngawur, bukan canang sari namanya, bukan simbol untuk kehadiran Istadewata, tetapi hanya sekedar kumpulan bunga untuk kita bersembahyang. Boleh-boleh saja, tapi namanya urap sari. Fungsi Banten itu ada banyak. Banten sebagai wujud ide betara, misalnya Daksinalinggi, atau yang permanen semacam Pratima dan sejenisnya. Ini adalah simbol-simbol yang bisa diusung di dalam ritual upacara. Misalnya sebagai simbol ide betara, kemudian untuk nedunin ide betara, Daksinalinggi atau Pratima itu yang disungi, dibawa ke melasti atau ke beji, kemudian diletakkan di pepelik. Pratima atau Daksinalinggi itu bisa dibawa kemana saja, tentu dengan menjaga kesuciannya. Selain simbol atau wujud ide betara yang dipuja, Banten juga berfungsi sebagai saksi manunggalnya pikiran kita kepada yang widi. Misalnya Banten Pejati, orang sering menyebutnya mepejatian dewek. Banten juga berfungsi sebagai persembahan, sebagai haturan, persembahan kepada para Istadewata sebagai pemilik Suwaloka, dan persembahan kepada Buddha sebagai penjaga Burloka. Banten persembahan kepada Istadewata kemudian kita lungsur, atau bahasa kerennya dijadikan prasadam untuk kita makan sebagai inti sari-sari persembahannya. Persembahan kepada Buddha memang tidak perlu diambil prasadamnya. Kemudian ada Banten sebagai sarana penyucian. Banten pengeresikan misalnya, Bayakala, Durmanggala, Parayasita, Pengulapan, dan beserta runtutannya. Tentu saja fungsi Banten itu bisa lebih dari satu.
tidak selamanya tunggal. Ada Banten yang fungsinya ganda, sebagai simbol manunggalnya pikiran atau rohani kita kepada yang dipuja. Namun fungsi lainnya juga sebagai persembahan yang akan kita surut sari-sarinya. Mangda poleh lungsurannya sebagai paice ide betara. Ya, misalnya Banten Pejati. Karena itu sekarang ini ada perkembangan baru, tren baru kata orang. Banten Pejati hanya sebagai simbol manunggalnya pikiran. Jadi fungsinya cuma diambil satu saja Banten Pejati itu, manunggalnya pikiran kita. Pejati jenis ini tidak perlu disurut atau dilungsur. Begitu diaturkan sebagai wujud manunggalnya pikiran kita kepada yang dipuja, selesai sudah fungsi pejati itu. Makanya pejati jenis ini ketipat kelannya palsu. Isinya hanya sejumput beras yang direbus. Coba jero serati beli pejati di pasar Sanglah atau di kapal banyak terjual. Harganya 35.000 atau 40 ribuan. Lihat ketupatnya, tidak ada isinya. Begitu dipegang, puyung. Isinya cuma beberapa beras saja kelihatan. Yang juga entah itu direbus atau dimasak seperti apa. Jajannya juga tidak layak dimakan. Karena apa? Selesai dijadikan sarana persembahyangan. Ya, tidak perlu diambil lagi. Tidak perlu disurut. Ini yang bikin pura kita kotor karena sampah pejati itu bertumpuk-tumpuk. Para pemuda sering juga tidak peduli. Biar aja pejati di sana, tidak ada yang bisa dimakan. Ngapain disurut? Mereka memang tidak mengharapkan prasadam. Karena habis maturan di pura beli sate kambing di pedagang wong kono yang berjejer di halaman pura. Pejati ketupat palsu ini biasa di Bali Selatan. Kalau di Bali Utara, Buleleng, Jemberana, juga di sekitar desa kita ini, Pupuan, umumnya pejati masih dijadikan Banten persembahan. Dan habis maturan, ya dilungsur. Ketupatnya bagus. Talohnya juga masih utuh dan direbus dengan baik. Jadi betul-betul habis maturan kita makan lungsuran dari Banten yang kita persembahkan di pura. Inilah teladan dari para leluhur kita di masa lalu. Mungkin dulu juga jarang ada pedagang di sekitar pura. Semua orang fokus untuk maturan ke pura. Sekarang, setiap ada feodalan di halaman pura, berjejer dagang sate kambing, dagang sate Madura, dagang, belum lagi juga ada mainan anak-anak. Sudah ramai sekali pura kita. Dan lebih banyak orang luar yang memanfaatkan kesempatan berdagang ini. Lalu kita sebagai orang Bali ternyata senang juga makan-makan di sana. Cuma saja soal Banten Pejati ini, karena tradisi dari dulu, ada juga yang berlebihan. Terutama pejati di sekitar desa kita ini. Karena desa kita ini termasuk desa kuno di pegunungan. Setiap pejati selalu ada ketupat gong dengan runtutannya rokok dan korek. Ini tradisi karena di setiap pura ada pelinggih yang disebut jero nyoman. Ini sesungguhnya semacam pelinggih sedahan. Letaknya biasanya di samping kori sebelum masuk ke jeroan. Nah, di masa lalu itu ada dasaran yang kelinggihan jero nyoman dan selalu minta rokok dan ketupat gong.
dengan humornya yang bikin orang tertawa, hilang kiapnya, ning jero nyoman sampun rau. Sekarang pun masih ada, meskipun sudah mulai jarang di setiap feodalan. Dari tradisi ini kemudian berkembang. Setiap membuat pejati pasti ada runtutan ketupat gong, rokok, dan korek. Memang sih enak juga bertambah lungsurannya. Masalahnya adalah jadinya setiap bikin pejati pasti ada ketupat gong dan rokoknya. Kalau tidak ada, itu dianggap tidak lengkap. Ini pejati apa nih? Sing misi ketipat gong, sing kanggo. Nah, kalau pejati diaturkan di rong 3, rong 2, taksu, menjangan, seluang, kemulan, sakti, kenapa juga pakai ketupat gong dan rokok? Memangnya semua betara merokok? Ngaturang pejati di patung Ganesha juga pakai rokok. Katanya Ganesha itu vegetarian karena mulutnya berupa gajah, tidak memakan daging. Juga yang terjadi Nur Sulinggi, pejatinya ada ketupat gong dan rokok pula. Apa Sulinggi itu boleh merokok? Nah, ini berlebihan. Tetapi memang sulit dibuang karena sudah nak mulai kedo limalu. Yening kutang sing baning. Sama dengan berkembangnya sekarang ini di Bali Selatan terutama. Ngaturan Canang Sari ada permennya. Ini bermula dari anggapan bahwa Canang Sari itu disebut wewangian. Dan simbol wangi itu adalah manis. Maka permen pun diisi di setiap Canang Sari, Canang Raka, dan canang-canang lainnya. Ini menggelisahkan para pencinta lingkungan. Karena permen itu kan dibungkus plastik, sementara kita sedang memerangi sampah plastik. Soalnya tidak ada yang menyuruh permen itu dibiarkan tergeletak. Kecuali di Pantai Sanur pernah ada viral. Kalau ada orang maturan Canang Sari, sudah ditunggu anak-anak gelandangan. Belum selesai benar maturan, langsung canangnya diserbu anak-anak tanggung itu. Nah, mari kita kembali kepada apa fungsi Banten itu dan bagaimana menurut sastranya. Jero serati sareng sami banyak sekali kalau kita menyinggung masalah-masalah seperti ini. Nanti akan nak lingsir singgung lebih jelas lagi kalau sudah ada praktek metetandingan Banten. Kesempatan sekarang ini nak lingsir akan menyinggung sedikit hal yang nampaknya sepele, tetapi fungsinya sangat besar. Ini masalah penting untuk diingatkan, yaitu masalah tetimpuk. Karena tetimpuk ini juga berkaitan dengan Banten dan tugas para serati yang membantu pemangku di setiap iatnya harus memahami arti penting dari tetimpuk ini. Tetimpuk atau sering juga disebut penimpuk terdiri dari 3 batang bambu yang setiap ujungnya tertutup oleh ruasnya dan kemudian diikat menjadi satu. Ini lambang dari Angesarira dengan Tri Pramana yang masih terikat oleh kekuatan negatif yang ada di dalam tubuh kita seperti ego, rasa keakuan, dan amarah. Kekuatan negatif ini dapat menggagalkan kesucian diri di dalam melaksanakan suatu yatnya. Di setiap bambu, di dalamnya pasti ada angin yang masih terkungkung. Karena setiap bambu itu di ujungnya ditutup oleh ruas bambu itu sendiri. Inilah
lambang masih adanya sesuatu yang mengganjal di dalam diri kita. Biar paraning mana? Ganjalan ini yang harus dihilangkan ketika kita melaksanakan suatu yadnya, agar hati kita suci, bersih, tidak ada unsur-unsur negatifnya lagi. Karena itulah tetimpuk dibakar. Karena Sang Hyang Agni dalam wujud Sang Hyang Hudasana dapat menghancurkan segala kekotoran serta hal-hal yang negatif yang ada dalam diri kita. Terlepasnya ikatan yang mengikat tetimpuk sebagai lambang kita terlepas dari kungkungan kekuatan negatif yang membelenggu kita. Dengan keluarnya angin yang ada di dalam bambu tetimpuk itu melambangkan terlepasnya segala kendala-kendala biar paraning mana yang mengganjal dalam diri kita. Luar biasa ternyata pentingnya barang yang kelihatannya sepele ini. Tetimpuk itu juga sebagai stana Sang Hyang Tri Agni, yaitu Namaste Begawan Agni, Brahma, Namaste Begawan Hari, Wisnu, Namaste Begawan Isa, Iswara, yang memberi kekuatan pada Banten Pengeresikan. Kita semuanya tahu, sebelum Banten Pengeresikan dijalankan untuk menyucikan semua sarana-sarana dalam kegiatan upacara, terlebih dahulu dimohonkan kekuatan kepada Sang Hyang Tri Agni. Ya, di tetimpuk itu. Banten Bayakawan dimohonkan ke hadapan Bagawan Agni. Banten atau Tebasan Durmanggala dimohonkan ke hadapan Bagawan Hari. Banten atau Tebasan Prayascita dimohonkan ke hadapan Bagawan Isa. Ini sumbernya dari kitab Weda, bukan sembarangan. Dalam Rigveda Mandala 1 mantra 1 disebutkan. Nak Lingsir akan sampaikan terjemahannya saja. Kami memujamu Tuhan dalam manifestasimu sebagai Sang Hyang Agni, pendeta utama alam semesta, yang memelihara dan menghidupi segala yang bersifat ilahi dan cemerlang. Kalau bahasa Sanskertanya, ampura ya neng salah ucap, Agni mila purohitam, yadnya sia dewam triyam, hotarm ratna datanam. Jadi semua samian Banten Pengeresikan kecuali pengulapan harus terlebih dahulu dimohonkan kesuciannya di tetimpuk. Baru Banten Pengeresikan itu disiratkan tirtanya di Pelinggih Surya, lanjut ke Pelinggih dan Banten-Banten yang lainnya. Tetimpuk ini seringkali disepelekan. Mungkin kan cuma dari bambu, dan yang membuat tidak perlu serati, yang membuat tetimpuk tidak perlu kursus, tidak perlu pembinaan seperti sekarang ini. Siramanten bisa membuat tetimpuk, jadi dianggap tidak penting atau sering dilupakan karena sudah cuma sarana begitu saja. Nak Lingsir sering kali mengalami hal itu. Sudah selesai ngarga tirta dan lanjut menjalankan pengeresikan, tiba-tiba tetimpuknya belum ada. Nak Lingsir suruh, ayo segera buat tetimpuk. Malah ada yang nanya, penting sana Lingsir. Ya, yenten wenten tetimpuk giatnya segede gunung pun tidak bisa jalan. Baru kemudian sibuk membuat tetimpuk,
sibuk memotong bambu, cari bata untuk pawon. Api dihidupkan dengan kayu seadanya, malah kadang-kadang pakai kertas koran. Karena kelamaan, Nak Lingsir langsung suruh, nge, jalanin mantan pengeresikan. Apinya sampun nyala. Nak Lingsir tidak tahu, jangan-jangan bambu tertimpuk itu belum terbakar. Tirta pengeresikan sudah dipercikkan di sana. Padahal harusnya bambu tertimpuk itu terbakar dan anginnya di dalam keluar. Karena itu simbol kekuatan negatif yang harus dihilangkan. Nah, sampunang meremehkan hal-hal yang kecil begini. Apa artinya Banten Pergembal, bebangkit, gelar sange, gebogan, apalagi membuat syarat yang mahal-mahal dan indah-indah, kalau tertimpuknya yang hanya dari 3 potong bambu yang ujungnya ada ruasnya, ternyata belum ada. Karena semua Banten itu tetap dinyatakan kotor dan belum berfungsi kalau belum disucikan dengan tirta pengeresikan. Dan pengeresikan itu baru bisa dijalankan jika sudah memohon anugerah kepada Yang Tri Agni. Demikian pentingnya tertimpuk itu. Sama dengan kita punya mobil mewah, joknya mewah, mesinnya mewah, semuanya mewah, bannya mewah. Tapi ada satu ban tidak ada pentilnya, sehingga ban itu kempes terus, tidak bisa mobil berjalan. Padahal berapa sih harga pentil? Ini bisa dianalogikan dengan tertimpuk. Cuma dari bambu 3 biji yang pendek lagi karena cuma harus ada ruasnya saja di ujung-ujung. Kalau itu tidak ada Banten-Banten yang besar tuh, semua belum bisa dipakai karena belum suci. Hingga Jero Serati Sareng Sami makin lanjut Nak Lingsir akan memberikan selintas tentang fungsi Banten pengeresikan. Mumpung tadi sudah disinggung. Nah, Lingsir lanjutkan, apa itu Banten pengeresikan?